Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mempraktekkan cara menemukan rumus luas permukaan kerucut dengan membuat jaring-jaring kerucut, kemudian dibuat kerucutnya. Yuk mari kita perhatikan prakteknya. Mari kita lanjutkan dengan praktek untuk menemukan rumus luas permukaan kerucut. Nah, kita gunakan corong es krim ya. Nah, ini es krim tempatnya atau wadahnya corong, mudah didapatkan. Kita bisa membelinya di warung sebelah ya. Nah, ini corong es krim. Nah, ini corong es krimnya. Kemudian ini sudah ada alasnya juga ya. Nah, sekarang dari corong es krim ini, nah, Ibu akan mengguntingnya supaya menjadi jaring-jaring kerucut. Nah, mari kita potong atau kita gunting. Nah, kita gunting dari ini alasnya ini ya. Ini kita gunting ke sini terus, nah kemudian sampai kembali ke awal tadi. Nah, tapi tidak sampai putus ya, jadi disisain sedikit. Nah, ini sudah dipotong ini. Nah, kita buka, nanti kan disisain dikit ya, boleh disisakan. Nah, sekarang kita potong bagian selimutnya. Nah, kita gunting pada bagian selimutnya dari sini sampai ke puncak ya. Nah, ini sudah kita potong. Nah, maka terbentuklah inilah jaring-jaring dari kerucut. Nah, ini jaring-jaring kerucut ya. Nah, kalau kita sambungkan lagi, nah ini kita buat ini akan membentuk kerucut tadi ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kalau kita buat lingkaran penuh, ini bagian dari sebuah lingkaran yang besar. Jadi kalau kita buatkan ini menggunakan jangka, kita buat lingkarkan ke sini. Nah, ini bagian dari sebuah lingkaran yang besar ya. Nah, kemudian ini alasnya juga berupa daerah lingkaran. Ini berupa bagian dari satu buah daerah lingkaran yang besar. Nah, tadi kita sudah memotong dari kerucut sehingga menjadi jaring-jaring kerucut ya. Nah, sekarang kita ciplak. Nah, kita jiplak. Ini ya, kita jiplak ke sini. Kemudian ini sama ini juga kita ciplak. Nah, maka kalau kita buka, nah inilah jaring-jaring kerucut yang terbuat dari corong es krim tadi. Nah, untuk daerah lingkaran alasnya itu tergantung kita memotong tadi ya. Kalau kita memotongnya mulai dari sebelah sini, lingkarannya nanti ada di sebelah sini. Kalau kita mulai memotong di sebelah sini, berarti nanti lingkarannya ada di sebelah sini. Jadi untuk bagian alas lingkaran ini bisa di sini, bisa di sebelah sini, atau bisa juga di sebelah sini ya, untuk jaring-jaring kerucut. Jadi tidak harus selalu ada di bagian tengah. Nah, ini kalau kita buat satu lingkaran dari curing atau dari selimut kerucut yang tadi, kita buat satu lingkaran besar.
Nah, jadi selimut kerucut ini adalah sebuah juring atau sektor atau bagian dari satu buah daerah lingkaran yang besar ini. Nah, maka di sini terdapat dua buah daerah lingkaran, satu daerah lingkaran besar, satu daerah lingkaran kecil yang tadi sebagai alas dari kerucut. Nah, sekarang untuk menemukan rumus luas permukaan kerucut, kita berikan ukuran atau unsur-unsur dari kerucut tadi. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini tadi adalah selimut dari kerucut ya. Yang ini adalah selimut kerucut. Ini selimut kerucut, ini alasnya berupa lingkaran. Nah, ini unsur dari kerucut itu. Nah, garis yang ini namanya garis pelukis ya. Nah, kalau dibuka ada di sini. Maka ini adalah garis pelukis. Kalau dari unsur kerucut yang ini adalah garis pelukisnya. Kemudian karena garis pelukis ini bagian atau unsur dari daerah lingkaran yang besar, dan kalau dilihat dari daerah lingkaran besar ini, garis pelukis ini adalah jari-jari. Jadi ini jari-jari untuk lingkaran yang besar ini. Boleh misalnya ini adalah jari-jari ya. Nah, ini kenapa air besar? Ini untuk membedakan jari-jari besar dan jari-jari daerah lingkaran yang kecil ini ya. Nah, jadi S ini adalah sama dengan jari-jari dari daerah lingkaran yang besar. Nah, kemudian ini kalau dari lingkaran besar ini bagian dari lingkaran besar yang disebut dengan busur ya. Jadi ini kalau misalnya kita beri huruf A, ini pusatnya O, kemudian ini B. Ini adalah selimut kerucut, atau kalau dilihat dari daerah lingkaran besar ini adalah juring OAB. Kemudian ini kalau dilihat dari lingkaran besar ini adalah busur AB. Ini busur AB ya. Nah, sekarang kita lihat alasnya yang berbentuk daerah lingkaran kecil ini. Ini kalau ini titik pusat, maka ini adalah jari-jari ya dari alas yang berbentuk daerah lingkaran ini. Nah, kemudian ini tadinya asalnya melingkar. Nah, tadinya begini ya. Nah, ini adalah yang tadi dibuka sebagai busur, kalau dibuat kerucut itu menjadi keliling. Ini menjadi keliling. Jadi di sini sebagai busur bagian dari lingkaran ini yang besar. Kalau dari kerucut ini, busur ini adalah sama dengan keliling alas kerucut. Jadi ini keliling alas. Nah, keliling alas itu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R ya. Nah, keliling dari alas kerucut ini sama dengan panjang busur AB yang tadi dibuka menjadi selimut. Jadi keliling lingkaran ini sama dengan panjang busur AB. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan rumus luas permukaan kerucut? Nah,
mari kita perhatikan cara menemukan rumusnya. Nah, mari kita lanjutkan dengan menemukan rumus luas permukaan kerucut ya. Nah, kita ingat kembali waktu pelajaran di kelas 8 ya. Nah, kita buat perbandingan dari panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran yang besar ini, sama dengan luas juring dibandingkan dengan luas daerah lingkaran yang besar ini. Nah, jadi panjang busur AB banding dengan keliling, kita singkat saja ya dengan K, keliling lingkaran, ini lingkaran yang besar ya, panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran sama dengan, nah ini yang ini luas juring OAB dibanding dengan luas daerah lingkaran yang besar. Nah, karena tadi panjang busur AB ini sama dengan keliling dari alas kerucut, maka bisa kita ganti. Ini panjang busur AB-nya kita ganti dengan rumus keliling lingkaran itu adalah ini P2PR. Nah, ini pakainya keliling R-nya yang ini ya, 2PR, R-nya R yang ini. Atau dibandingkan dengan keliling lingkaran yang besar. Nah, rumus keliling itu 2PR. Nah, karena ini keliling lingkaran yang besar, maka R-nya kita ganti dengan S. Karena R ini sama dengan S. Garis pelukis ya. Jadi 2PS. Ingat ya, ini R-nya diganti dengan S. Sama dengan luas juring OAB dibagi luas lingkaran, luas daerah lingkaran. Nah, rumus luas daerah lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, karena R-nya ini daerah lingkaran yang besar ya, R-nya pun R-nya untuk daerah lingkaran besar. R-nya sama dengan S, maka kita ganti R-nya dengan S. Jadi PS kuadrat. Nah, kita perhatikan yang ruas kiri ini. Ini di ruas kiri ada 2PR bagi 2PS. Nah, karena ini sama 2Pi dibagi 2Pi, maka kita bisa membaginya dengan 2Pi. 2Pi dibagi 2Pi ini 1, 2Pi dibagi 2Pi juga ini 1. Sehingga di ruas kiri menjadi R per S sama dengan luas juring OAB per PS kuadrat. Nah, selanjutnya supaya kita mendapatkan luas juring OAB saja di ruas kanan, maka kedua ruas kita kalikan dengan PS kuadrat ya. Atau boleh dikali silang. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan PS kuadrat, maka di ruas kiri menjadi PS kuadrat kalikan R per S sama dengan luas juring OAB. Nah, ini kan
dibagi pi(s kuadrat. Tadi kedua ruas dikalikan dengan pi(s kuadrat. Nah, ini pi(s kuadrat dibagi pi(s kuadrat ya. Pi(s kuadrat bagi pi(s kuadrat. Ini jadi 1 ya. Nah, maka di ruas kanan diperoleh luas juring saja. Nah, boleh kita tulis luas juringnya di sebelah kiri ya. Luas juring OAB sama dengan, nah kita perhatikan ini ada S kuadrat dibagi S. Nah, S pangkat 2 dibagi S itu adalah, ini S bagi S1, S pangkat 2 kita bagi dengan S, hasilnya S pangkat 1 ya, atau hasilnya S. Sehingga ini hasilnya pi kali S kali R. Pi S R per 1. Nah, jadi luas juring OAB sama dengan pi S R. Nah, karena perkalian bersifat komutatif, maka kita bisa buat menjadi pi R-nya, ke depan S-nya di sini. Karena S kali R sama dengan R kali S. Nah, jadi luas juring OAB atau luas selimut kerucut ini adalah pi RS. Nah, ini untuk luas selimut kerucut. Nah, jadi luas selimut kerucut adalah pi RS. Nah, bagaimana dengan luas permukaan kerucut? Nah, untuk luas permukaan kerucut, luas selimut kerucut ditambah dengan luas daerah lingkaran alas. Luas daerah atau luas alas ya. Nah, luas selimut kerutnya itu pi RS, kemudian luas daerah lingkaran alas adalah pi R kuadrat. Ini boleh kita sederhanakan menggunakan sifat distributif. Di sini ada pi R, sini juga ada pi R. Nah, boleh kita menggunakan sifat distributif. Ini sudah pi R-nya, tinggal sini S-nya. Jadi pi RS ditambah, ini baru ada pi R-nya, berarti di sini R ya. Nah, jadi inilah luas permukaan kerucut. Nah, begitulah kira-kira cara membuktikan atau menemukan rumus luas permukaan kerucut. Semoga dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian ya. Silahkan dibuktikan ulang oleh anak-anakku sekalian dan dipraktekkan ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.